Baiklah, selamat datang di kelas perpajakan dengan saya Dela Zonalia yang akan membantu kalian mengerti tentang konsep dasar perpajakan. Jadi konsep dasar perpajakan ini merupakan materi awal di mana kita akan mengetahui tentang definisi seperti apa pajak itu, hukum pajak yang berlaku, asas-asas apa saja yang ada, dan bagaimana tata cara pemungutannya, semua akan dibahas di konsep dasar perpajakan ini. Baiklah, kita akan mulai pada definisi dari pajak. Oke, yang pertama adalah definisi pajak. Untuk definisi pajak sendiri, pajak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 yang berbunyi bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi. Jadi di sini ada orang pribadi dan juga badan usaha. Dia mempunyai kontribusi secara wajib kepada negara. Sifatnya adalah memaksa. Oke. Dia dipaksa secara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, kontribusi secara wajib ini dilakukan oleh warga negara, baik itu secara pribadi maupun juga usaha. Namun, imbalan yang diberikan, dari negara kepada wajib pajak dan juga badan usaha ini adalah secara tidak langsung. Seperti itu. Digunakan untuk apa? Jadi pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat. Seperti itu. Ya. Itu adalah untuk definisi dari pajak. Sekarang ciri dari pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1. Yang pertama adalah wajib. Ya. Jadi pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat maupun badan usaha kepada negara, ya. Yang kedua adalah berdasarkan undang-undang. Jadi, pajak ini dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya sehingga sanksinya tegas dan dapat bisa dipaksakan. Yang ketiga adalah tanpa kontra prestasi secara langsung. Jadi, maksud dari tanpa kontra prestasi secara langsung ini bisa dilihat di sini bahwa negara itu tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak dan juga badan usaha yang memberikan pajak. Jadi, meskipun kita itu secara wajib memberikan pajak, namun negara itu tidak memberikan imbalannya secara langsung. Nah, ini dimaksud dengan tanpa kontra prestasi secara langsung. Oke. Selanjutnya adalah dipungut oleh pemerintah pusat atau negara. Jadi yang melakukan pemungutan pajak itu adalah negara dan juga pemerintah daerah atau Pemda, ya. Nah, negara ini pusat, ya. Kalau Pemda dia apa saja? Contohnya ada provinsi, ada kabupaten, dan juga kota. Oke. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah demi kemakmuran masyarakat.
Jadi, cirinya adalah kemakmuran masyarakat. Seperti itu. Ya. Hukum pajak, selanjutnya karena sudah definisi pajak, kita akan masuk ke hukum pajak. Lanjut. Nah, bentar, pennya diganti dulu warnanya. Green, boleh. Selanjutnya ada hukum pajak. Oke. Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah. Jadi di sini ada government ya, Budaya tulis G di sini pemerintah sebagai pemungut pajak ya. Jadi pemerintah di sini itu pemungut pajak, namanya adalah fiskus. Ya. Mengatur hubungan antara fiskus dengan rakyat. Ini adalah rakyat atau pembayar pajak, wajib pajak atau pembayar pajak. Oke. Jadi kalau ada pemerintah dengan rakyat, pemungut pajak itu dengan pembayar pajak, fiskus itu dengan wajib pajak. Ya. Jadi hubungan antara kedua pihak ini itu diatur pada yang namanya hukum pajak. Ya. Hukum pajak ini juga sering disebut dengan hukum fiskal. Oke. Hukum pajak sendiri Hukum pajak sendiri dia dibedakan menjadi dua ya. Ada hukum pajak material dan juga hukum pajak formil. Untuk hukum pajak material merupakan peraturan yang mengatur tentang pajak yang sifatnya umum. Ya. Disebut juga dengan lex set. Boleh di sini. Jadi hukum pajak material atau hukum pajak umum ini juga disebut dengan lex generalis. Bukan yang lex ya. Hukum pajak material ini wujudnya berupa undang-undang perpajakan. Jadi dia undang-undang perpajakan itu masuk pada hukum pajak material. Terus undang-undang perpajakan ini kan ada yang namanya UU nomor 28 tentang KUP ya, ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak, terus UU nomor 36 tahun 2008 ya, yang ini 2008, yang ini tahun 2007. 2008 tentang PPH dan UU nomor 42 tentang ini tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM atau pajak pertambahan barang mewah seperti itu ya. Itu masuk dalam hukum pajak material atau lex generalis, oke. Sedangkan untuk pajak formil merupakan hukum pajak, bagaimana sih cara hukum pajak material ini dilaksanakan. Jadi hukum pajak formil ini disebut juga dengan hukum pajak khusus. Oke, kalau material ini secara umum, formil adalah secara khusus. Atau namanya adalah lex
Specialist. Nah, ini namanya ya. Hukum pajak formil ini disebut juga dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perpajakan yang berupa biasanya dia adalah peraturan pemerintah. Ya. Terus ada Kepres, keputusan presiden. Terus ada lagi keputusan Menteri Keuangan. Nah, ada keputusan Direktorat Jenderal Pajak, keputusan Direktorat Bea Cukai. Nah, itu masuk dalam lex specialis. Dalam ilmu hukum, termasuk juga hukum pajak ini, berlaku ketentuan yang menyatakan bahwa lex specialis derogat lex generalis. Artinya adalah hukum khusus itu bisa meniadakan hukum umum, ya. Sekali lagi, hukum khusus itu dapat meniadakan hukum umum. Maksudnya kenapa di sini? Karena hukum formil ini dalam kondisi tertentu itu dapat menggantikan dari hukum umum. Contohnya, contoh yang paling gampang, kalau kalian tahu pada Undang-Undang nomor berapa ya, yang menyatakan bahwa pemimpin suatu wilayah itu harus ditentukan secara demokratis. Iya. Jadi dalam pasal 18 UUD 1945 ditentukan bahwa gubernur, bupati, wali kota itu harus dipilih secara demokratis. Jadi aturan ini bersifat lex generalis atau secara umum. Namun terdapat pasal lex specialis yang menyatakan bahwa harus tetap menghormati pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi budaya. Jadi, keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis seperti daerah istimewa Yogyakarta itu tetap dipertahankan. Jadi, meskipun secara umum hukum menyatakan bahwa pemimpin daerah itu harus ditentukan secara demokratis, namun ada beberapa hukum khusus yang tetap mengharuskan bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu tidak bisa dilakukan secara demokratis pemilihannya. Nah, itu adalah contoh dari lex specialis derogat lex generalis. Jadi sekarang Bu Dela minta tolong berikan satu contoh dari lex specialis derogat lex generalis menurut kalian yang sudah kalian temukan yang terjadi di Indonesia. Itu seperti apa? Silahkan dikirimkan di WhatsApp grup kelas. Jangan lupa ditulis nomor absennya terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Dela ini. Oke? Itu untuk tugas diskusi yang pertama. Yang selanjutnya kita bisa masuk pada bahasan mengenai penggolongan pajak. Oke? 3 ada penggolongan pajak. Baik. Jadi banyak sekali jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Namun secara garis besar pajak itu dapat dikelompokkan. Yang pertama ada pajak pusat atau negara, ya. Yang kedua itu ada pajak daerah, ya. Yang pertama yaitu pajak pusat atau negara, ini dipungut oleh pemerintah pusat. Dasarnya adalah undang-undang, ya, dan peraturan pelaksanaannya. Pengelolanya, jadi pajak pusat ini dikelola oleh Direktorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Oke, jadi yang mengelola pajak pusat ini adalah dua orang. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan dipungut dengan sistem pemungutan. Jadi sistem pemungutannya adalah self-assessment system. Dan yang kedua adalah withholding system. Pertanyaannya adalah, self-assessment system ini seperti apa sih? Sistem ini, jadi self-assessment system ini merupakan pemungutan pajak yang wajib pajak ini diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri atau memperhitungkan sendiri, menyetor, dan melaporkannya sendiri. Ini biasanya disebut dengan 4M. Jadi dia menghitung, memperhitungkan, dan menyetor dan melaporkan sendiri tentang kewajiban pajaknya. Ini dinamakan dengan self-assessment system, oke. Yang kedua ada withholding system. Di sini sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Karena apa? Sistem ini merupakan pemungutan dan penyetoran dari pajak pemerintah fiskus yang melibatkan wajib pajak yang lain. Contohnya, pemerintah daerah itu memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel. Oke. Pemerintah pusat itu memungut pajak penghasilan melalui pemberi kerja. Jadi maksudnya di sini itu yang withholding system itu bukan self assessment. Kalau contoh nih, kalau Budaya kan secara pribadi sebenarnya bisa menyetorkan pajak secara pribadi. Namun karena Budaya terdaftar sebagai pegawai di Universitas Negeri Malang, otomatis yang menguruskan pajak Budela adalah orang universitas. Nah, ini masuk dalam contoh dari withholding system seperti itu. Oke, contoh dari pajak pusat, contohnya ada pajak penghasilan ya, PPh. Terus ada juga PPN dan PPNBM. Nah, PPN adalah kalian tahu sendiri ya, pajak pertambahan nilai. Terus PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. Oke. Selanjutnya ada bea materai. Terus fiskal luar negeri. Terus lagi ada pajak ekspor. Nah, ini masuk dalam pajak pusat atau pajak negara. Untuk penggolongan pajaknya ini dibagi menjadi pajak langsung ya, pajak langsung dan juga tidak langsung. Oke. Jadi pajak langsung merupakan dia ada surat ketetapan pajaknya dan dikenakan secara berkala atau berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap tahun. Nah, contohnya adalah PPh. Karena apa? PPh kan dikenakannya setiap tahun, seperti itu. Terus ada juga yang tidak langsung. Nah, tidak langsung ini lebih ke melihat objeknya. Seperti contohnya, kalau membeli barang sesuatu kan pasti ada PPN kan. Nah, itu masuk di tidak langsung, bukan yang BPH-nya seperti itu, oke? Itu untuk penggolongan pajak administrasinya. Sedangkan berdasarkan sasaran, diganti aja pulpen warnanya biar nggak tumpuk. Oke, untuk sasaran yang pertama adalah subjektif, dan yang kedua adalah objektif.
Untuk subjektif di sini, contohnya adalah wajib pajak ya. Dilihat dari orangnya. Sedangkan objektif dilihat dari barangnya. Jadi, kalau subjektif atau berdasarkan orangnya, maka pajak yang terhutang adalah PPh, sedangkan kalau dari barangnya adalah PPN atau PPNBM. Seperti itu. Oke. Sekarang masuk ke pajak daerah ya, itu tadi yang pajak pusat, sekarang yang pajak daerah. Jadi pajak ini dipungut oleh Pemda, pemerintah daerah ya. Jadi yang memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini terdiri apa aja? Ada provinsi, ada kabupaten, dan juga kota. Oke, sehingga hasilnya masuk ke kas daerah. Jadi kalau ini tadi masuknya ke negara, kalau pajak daerah itu masuknya ke kas daerah. Oke. Dasarnya ini adalah UU dan juga peraturan daerah atau Perda. Ya, dasarnya adalah undang-undang dan juga peraturan daerah. Dikelola oleh, jadi yang mengelola adalah kalau yang di sini pusat, yang mengelola adalah Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai. Untuk daerah, yang mengelola adalah Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah dengan sistem pemungutan. Kalau yang tadi adalah self assessment system, pemungutan untuk pajak daerah ini menggunakan official assessment system ya, dan juga withholding system. Ya, official assessment system ini merupakan di mana sistem ini yang menentukan besarnya pajak merupakan aparat pajak. Wajib pajak di sini sebagai wajib pajak yang pasif ya. Jadi keberhasilan dari kas daerah ini atau pajak daerah ini tergantung pada pemungut pajak atau fiskus, oke? Jadi kalau pajak pusat ini wajib pajak yang dapat menghitung sendiri, tetapi kalau pajak daerah ini yang menghitung adalah pemerintah daerahnya atau pemungut pajaknya seperti itu. Itu yang membedakan sistem pemungutan pajak dari pajak pusat dan juga pajak daerah. Oke. Contoh dari pajak daerah itu ada dua ya X-nya contohnya. Ada yang pertama pajak provinsi. Di sini yang pertama contohnya adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Sorry Kak. Terus ada juga BBN, KB, KAA. Terus ada juga rokok. Nah, jadi yang masuk ke provinsi itu contohnya pajak kendaraan bermotor. Terus biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, jadi kalian apabila membayar pajak ya kan di Samsat, meskipun kalian rumahnya meskipun motor kalian itu di Batu atau dimanapun itu, tapi apabila nomor kendaraan kalian itu berada di luar wilayah tersebut, otomatis pajak yang masuk adalah ke provinsi tersebut. Contoh gampang adalah seperti ini. Meskipun kalian domisili di Malang, tapi kalau kalian membeli mobil dari Bali dengan plat DK, otomatis pajak yang masuk, meskipun kalian membayarnya di Malang, itu masuknya bukan di Malang, tetapi itu langsung ke transfer ke, bukan ke transfer, maksudnya langsung dipindah rekeningkan di Samsat kota, di Samsat provinsi Bali, seperti itu ya. Jadi berdasarkan dari wilayahnya.
Oke, dan sekali lagi pajak pengendaraan bermotor itu tidak masuk ke pajak daerah, kota, atau kabupaten, melainkan ke provinsi. Begitu juga dengan rokok. Rokok adalah masuk ke provinsi, bukan daerah. Oke, nah sekarang yang kabupaten atau kota, contohnya yaitu hotel. Nah, ini masuk ke kabupaten atau kota. Rekreasi. Oke, terus reklame, hiburan, jalan-jalan, terus air tanah, sarang burung walet juga, terus biaya perolehan hak atas tanah, terus PBB. Nah, itu masuk ke kabupaten atau kota, dan juga ada retribusi, ya. Retribusi parkir, retribusi ini, retribusi itu. Nah, seperti itu. Itu masuk di kabupaten dan kota. Oke. Selanjutnya, yang keempat, ada asas pemungutan pajak. Ya. Di sini yang pertama ada asas domisili. Asas domisili ini dibebankan kepada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak. Contoh dari asas domisili ini, contohnya ya, apabila ada seseorang WNI, ganti mana aja. Oke, jadi apabila ada WNI, WNI ini tinggal di Taiwan. Oke. Nah, maka menurut asas domisili, baik rumah maupun barang yang digunakan oleh WNI ini tidak wajib membayar pajak oleh pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu tidak wajib mengenai pajak terhadap WNI yang tinggal di Taiwan. Sebaliknya, jika ada WNA, oke, dia tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah 12 bulan tanpa pernah keluar dari negara Indonesia, ya, Indonesia, maka dia wajib untuk dikenai pajak. Itu masuk dalam asas domisili. Ya. Yang kedua ada asas sumber. Asas sumber. Oke. Asas sumber. Pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi, apabila ada seorang WNI, sekali lagi ya, ada WNI, kalau tadi di Taiwan, ini di Australia. Terus meskipun ya secara dokumen dia itu berkebangsaan Indonesia, tetapi berdasarkan sumber pendapatannya, jadi WNI ini itu kerja di Australia, dia itu tidak wajib membayar PPh kepada pemerintah Indonesia. Oke, jadi meskipun orang ini itu orang Indonesia, dokumen semuanya orang Indonesia, tapi dia bertempat tinggal di Australia dan mencari kerja di Indonesia, di Australia, dan mendapatkan penghasilan di Australia, maka dia tidak wajib untuk membayar pajak penghasilan di Indonesia. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, asas ketiga adalah asas kebangsaan.
Asas kebangsaan. Jadi, status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajaknya. Perlakuan perpajakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing itu berbeda. Jadi, contohnya, maksudnya di sini itu, setiap warga negara yang lahir dan juga tinggal di Indonesia itu secara wajib harus membayar pajak. Seperti itu. Begitu juga dengan WNA ya yang telah tinggal di Indonesia selama 12 bulan lebih ya, itu wajib membayar pajak seperti itu. Jadi asas penguatan pajak itu ada 3, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Oke, kalau sumber tadi berarti yang WNI ini tidak wajib membayar PPh, tetapi dia wajib membayar sebagai WP. Kan wajib pajak itu tidak hanya PPh saja yang dibayarkan, tapi juga banyak jenis-jenis pajaknya seperti itu. Oke, lanjut. Itu untuk asas pemungutan pajak. Oke. Setelah itu ada yang namanya cara pemungutan pajak ya. Cara pemungutan pajak. Dia ada 2. Yang pertama adalah ada 3. Real ya atau nyata, terus ada fiktif, dan yang terakhir ada sel campuran atau mix. Oke. Jadi, kalau real ini dia nyata atau secara real. Merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. Jadi maksudnya penghasilan yang sesungguhnya diperoleh atau diterima dalam 1 tahun itu baru diketahui pada akhir tahun, ya kan? Jadi pengenaan pajaknya itu baru dapat dilakukan di akhir tahun. Jadi harus sesuai itu dengan real. Nah, sedangkan yang fiktif atau fiktif style di sini cara pengenaan pajak didasarkan pada anggapan atau gambaran. Nah, anggapan ini dilegalkan oleh undang-undang. Jadi contohnya penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun. Jadi kalau real itu akhir tahun, kalau fiktif itu awal tahun. Itu didasarkan pada anggapan pada pendapatan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu dia pendapatannya setahun adalah 100 juta, maka untuk tahun ini pun dibuat sebagai 100 juta. Itu maksud dalam fiktif. Karena apa? Penetapannya dilakukan pada awal tahun. Oke. Selanjutnya ada campuran. Nah, campuran ini adalah gabungan antara real dengan fiktif. Jadi ini merupakan contohnya ya. Jadi dia itu ditetapkan di awal tahun ditetapkan, tetapi nanti dibenarkan di akhir tahun. Jadi pada awal tahun pajak itu ditetapkan menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel real. Contohnya pajak penghasilan yang terjadi sekarang. Jadi sekarang pemerintah itu menetapkan dulu di awal tahun, setelah itu dikoreksi di akhir tahun sesuai apa tidaknya. Seperti itu. Itu cara pemungutan pajak oleh pemerintah. Oke, lanjut. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Ya, syarat pemungutan pajak ini ada 5. Bentar,
Satu, dia harus adil, ya, syarat keadilan. Kenapa harus adil? Karena pungutan pajak dilaksanakan secara adil, baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya, ya. Yang kedua, harus sesuai UU atau syarat yuridis. Jadi pemungutan pajak ini harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warga negaranya, ya. Yang ketiga ada syarat ekonomis. Jadi pemungutan pajak ini tidak boleh menghambat perekonomian, ya. Pungutan pajak ini tidak boleh menghambat perekonomian rakyat. Artinya, pajak tidak boleh dipungut apabila malah menimbulkan kelumpuhan perekonomian dari rakyat. Itu masuk dalam syarat ekonomis. Selanjutnya ada syarat finansial. Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan jadi pajak itu tidak boleh lebih dari hasil pemungutan. Jadi pajak ini tidak boleh lebih dari kasarannya gaji seseorang. Jadi kalau seandainya gajinya 2 juta, pajaknya 3 juta kan nggak mungkin. Jadi ini tidak boleh seperti itu. Itu syarat finansialnya. Yang terakhir ada syarat sederhana. Ya. Jadi sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak. Oke. Itu untuk syarat pemungutan pajak. Selanjutnya ada undang-undang perpajakan, ya. Lanjut lagi. Untuk undang-undang perpajakan di buku sudah ada ya bahwa undang-undang perpajakan itu dibagi menjadi 2. Ada undang-undang pajak formal dan undang-undang pajak material. Ya. Kalau pajak formal ini dia menyangkut tata cara untuk melaksanakan undang-undang pajak material di mana wajib pajak harus membayar pajak untuk kepentingan fiskus maupun wajib pajak, ya. Jadi yang termasuk dalam undang-undang pajak formal ini itu tadi UU KUP, ya. Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terus undang-undang pengadilan pajak, terus undang-undang penagihan pajak dan surat paksa. Nah, PPSP. Nah, ini masuk dalam undang-undang pajak formal. Secara terperinci, undang-undang pajak formal memuat tentang cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan piutang pajak, terus pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya, terus kewajiban dan hak wajib pajak itu apa saja, kewajiban dan hak fiskus. Fiskus ini apa tadi? Yaitu pemungut pajak, yang mana di sini adalah pemerintah, bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan juga tata cara pemungutan pajak ini masuk dalam undang-undang pajak formal. Oke. Untuk undang-undang pajak material, di sini adalah undang-undang yang menyangkut tentang timbulnya utang pajak, terus besarnya utang pajak,
hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak. Yang termasuk dalam Undang-Undang Pajak Material ini ya, yang masuk adalah tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, terus Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPNBM, terus Undang-Undang PBB, Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan, dan juga Undang-Undang Bea Materai ini masuk di pajak material, seperti itu. Itu untuk undang-undang perpajakan. Sorry, dihapus saja. Lama juga kalau hapus. Jadi, tulis saya. Oke, selanjutnya ada tentang teori perpajakan ya. Untuk teori perpajakan sendiri, di perpajakan itu ada Oke, nice. Di teori perpajakan ya, ada 5 teori. Teori perpajakan. Yang pertama ada teori asuransi, di mana dia menyebutkan bahwa negara itu berhak untuk memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi semua orang dan segala kepentingannya. Jadi di sini dianggap bahwa pembayar pajak atau wajib pajak ini dianggap sebagai membayar premi seperti perjanjian asuransi atau pertanggungan, sehingga untuk perlindungan dibutuhkan pembayaran dahulu, yaitu berupa premi. Namun, kelemahan dari teori asuransi ini apabila dikaitkan dengan pajak, bahwa yang menerima premi itu kan kalau di teori asuransi adalah pembayar preminya, ya. Tidak semua orang dapat mendapatkan premi tersebut, ya. Tetapi kalau untuk perpajakan kan tidak semua yang membayar pajak itu, meskipun ada yang tidak membayar pajak itu tetap bisa mendapatkan jasa dari pajak tersebut atau polis seperti itu ya. Yang kedua ada teori kepentingan. Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang. Oke, jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya itu dibebankan dalam bentuk pembayaran pajak. Namun, kelemahan teori ini yaitu belum ditemukannya ukuran yang tepat untuk menilai kepentingan seseorang dalam pemerintahan, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu teori gaya pikul. Nah, oke lanjut. Selanjutnya yaitu teori gaya pikul. Ini merupakan teori yang lebih mementingkan dari asas keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Jadi gaya pikul ini diukur dari penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran seseorang. Teori inilah yang hingga kini masih dipertahankan meskipun seringkali terjadi salah paham. Jadi maksudnya gaya pikul ini otomatis pajak itu diberikan secara sama rata, namun berdasarkan pada penghasilan dari seseorang tersebut. Jadi tidak sampai yang namanya seseorang yang mempunyai penghasilan 100 juta 1 tahun itu membayar sama dengan yang 1 miliar dalam 1 tahun, seperti itu. Ya. Yang keempat, ada teori bakti atau kewajiban pajak mutlak. Jadi teori ini muncul berdasarkan paham organisasi Stadler karena sifat dari negara ini, maka timbullah hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dalam penyelenggaraannya, negara ini memiliki kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah teori asas
gaya beli. Ya, dalam teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, seperti halnya pompa yang mengambil gaya beli dari rumah-rumah warga untuk rumah tangga negara. Jadi, teori ini tuh cenderung mengimplementasikan fungsi mengatur dari pemungutan pajak. Oke, itu untuk teori perpajakan. Sekarang kita masuk di the 4R, ya, the 4R atau 4R. Jadi 4R ini merupakan istilah populer yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara. Yang pertama, R pertama yaitu revenue atau penerimaan. Jadi, fungsi penerimaan bukan fungsi utama dalam pemungutan pajak. Dalam pemerintahan, pajak menunjukkan partisipasinya kepada negara dengan menyumbangkan lebih 70% dari total pendapatan negara. Ya, hal ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Biasanya dia masuk dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN seperti itu. Itu masuk revenue. Yang kedua adalah redistribution atau pemerataan. Jadi pajak yang dipungut oleh negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum. Fungsi ini yang seharusnya lebih dioptimalkan di negara ini agar pembayaran pajak dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk kemakmuran rakyat. Oke. Lalu ada repricing. Repricing ini dia sama dengan regulate atau mengatur. Jadi pajak yang digunakan untuk mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosbud, pertahanan, dan keamanan. Contohnya adanya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat terhadap barang mewah, termasuk yang dikenakan pada komoditas minuman keras untuk pengurangan konsumsi masyarakat terhadap minuman keras seperti itu, ya. Selanjutnya ada representation atau legalitas pemerintahan. Jadi di Inggris itu ada slogan yang menyebutkan bahwa no taxation without representation. Dan di Amerika Serikat juga ada slogan taxation without representation is robbery. Jadi ini itu seperti menunjukkan bahwa pemerintah yang membebani pajak kepada warga negara dan warga negara itu harus mendapatkan akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Jadi pajak ini diharapkan agar tetap secara akuntabel dan juga dapat secara transparan itu diberikan kepada warga negara. Jadi untuk pembagian pajak kemana saja itu seharusnya dapat dijelaskan seperti itu. Ya, itu untuk the 4R. Oke, selanjutnya ada yang namanya tarif pajak. Ini udah habis lagi. Oke, sekarang tarif pajak. Tarif pajak ini dibagi, yang pertama ada tarif proporsional. Tarif proporsional atau tarif sebanding dan sepadan yaitu merupakan tarif berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif proporsional ini maksudnya adalah tetap, ya. Contohnya sabun merek A yang berharga jual 20.000 merupakan barang kena pajak BKP yang dikenakan tarif pajak 10%.
ya. Sehingga PPN-nya yang terutang adalah 2.000. Oke. Jika kemudian harga jual dinaikkan, ini jika 20.000, kalau dia harga jualnya dari 25.000 kali 10%, maka PPN-nya menjadi 2.500. Jadi ini tuh dapat dilihat bahwa jika harga jual naik, maka PPN yang terutang juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jika dia harganya turun, maka untuk PPN-nya juga pasti akan turun. Nah, ini masuk dalam tarif proporsional atau tetap. Oke. Selanjutnya dia ada yang namanya tarif progresif. Pasti sudah tidak asing ya dengan kata progresif, oke? Jadi tarif progresif ini merupakan persentase yang meningkat. Dia adalah meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif itu diberikan menjadi tarif progresif. Progresif, kenaikan persentase tarifnya semakin besar. Progresif tetap, persentatasenya kenaikannya itu tetap, terus progresif degresif. Jadi kenaikan persentase tarifnya semakin kecil. Oke. Contoh dari tarif progresif ini bisa dilihat kalau kalian notice mobil ya yang lagi ramai sekarang atau kendaraan roda 4, apabila kalian mempunyai satu ya masih tetap pajaknya, tapi kalau kalian mempunyai dua itu akan naik tarif progresifnya 3, 4, dan seterusnya. Itu akan naik pajaknya, itu masuk dalam tarif progresif. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya tarif, kalau ada progresif, ada degresif. Ini merupakan tarif yang presentasinya semakin kecil atau menurun apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Ya, contohnya untuk degresif sendiri nanti kalian akan mengerti di perhitungan pajak penghasilan ya, di mana untuk presentasi tarif untuk dasar pengenaan pajak sebesar 20 juta itu akan lebih kecil daripada presentasi tarif untuk dasar pengenaan pajak 5 juta. Jadi apabila pendapatannya itu adalah 10 juta, kurang dari 10 juta atau sama dengan 10 juta, maka besarnya pajak adalah 30%. Tapi apabila pendapatannya adalah 10 juta sampai 50 juta, maka besaran pajaknya adalah 28%. Dan untuk 50 juta sampai 100 juta, itu besaran pajaknya yang ditetapkan adalah sebanyak 26%. Seperti itu. Itu untuk tarif degresif contohnya. Selanjutnya ada yang namanya tarif tetap. Merupakan tarif yang jumlahnya tetap untuk berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Contohnya yaitu seluruh dokumen yang wajib bermaterai. Ya, apalagi materai sekarang diganti dengan materai 10.000. Jadi apapun dokumen yang menggunakan materai 10.000 ya akan dikenakan dengan biaya materai 10.000 tersebut. Nah, itu. Oke. Setelah itu ada yang namanya hutang pajak. Di situ hutang pajak apa saja yang akan dikenakan dan bagaimana pajak itu bisa terkompensasi, pajak bagaimana cara bisa kadaluarsa, bisa dihapus seperti itu. Terus juga ada perlawanan pajak ya, di mana seseorang itu bisa melakukan perlawanan pajak secara pasif dan aktif, itu sudah dijelaskan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Setelah ini silahkan dicek untuk Google Classroom-nya, tugas seperti apa yang akan kalian dapatkan. Dan jangan lupa untuk review topik minggu depan. Sekian, Budaya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.